my mind. Kayak tiba-tiba terus kamu nanya gitu, hebat ya, Boy. Maksudnya Roy aja dites. Gimana yang Mbak Dini lihat kesehatan Roy Kios? Iya, kalau misalkan semuanya. Oh, kalau misalkan dari masalah goib ya Roy Kios sih ya mantap. Terus dalam masalah kesehatannya ya itu ini lambung mungkin karena telat makan apa gimana gitu. Kalau misalkan dari segi jantung kalau itu sehat, cuman ini aja lambung. Terus darah perhatiin, kadang naik kadang turun, banyak istirahat gitu. Oke, Mbak Dini, Saya ingin. ini boleh dilakukan ritualnya. Oh iya. Tapi ada tapinya. Apa? Di ruang mediumisasi. Kita bawa ke sana. Iya. Ini banget ya. Iya, Mas, sekarang belum setengah-setengah. Apakah kamu tahu siapa saya sebenarnya? Nggak tahu, justru saya pengen tahu. Aku yang menjaga perempuan ini dari lahir. Oh, namanya siapa ya, Mbak? Saya perempuan. Iya. Udah masuk, Roy. Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin berkomunikasi dengan makhluk astral. Dan apa yang bisa saya lihat, saya bantu. Gak ada niatan untuk melukain yang punya tubuh ini atau cucunya Eyang. Saya sangat berterima kasih kepadamu, Roy. Kamu bisa menemukan jalan keluar buat perempuan ini. Dengan penderitaan dia, dengan masa lalu dia, dengan kehidupan yang sangat pedih-pedih sekali. Oke, baik. Dia selama ini ngikutin si Dini ini, Roy. Apa jangan-jangan makhluk lain yang pura-pura masuk? Iya, saya juga mikir hal yang sama ya, Bay. Kamu 2 kali bisa membaca pikiran saya. Saya tahu dari mana ya kamu itu benar-benar asli menjaga Dini, menjaga Dini. Ya. Apa ada buktinya? Atau kamu beli makasih? Kamu bisa makan kembang kan? Itu kan makanan kamu kan? Saya tidak bisa memakannya, Roy. Karena ada sisi-sisi lain yang tidak bisa saya tebus. Kamu sudah komunikasi dengan makhluk astral lain. Iya, saya lagi masuk ke makhluk astral lain. Padahal sebenarnya ini semua barang yang dibutuhkan memang sudah lengkap untuk memanggil makhluk astral tersebut. Saya berpikir ada yang lain. Apa? Yang nyaman di tubuhnya cucunya ini. Eyang selama ini ngejagain yang punya badan ini. Iya, Ngejagain anak ini. iya, Ngebantu dia nyelesain masalah orang lain. iya. Kenapa nggak ngebantu masalah dia sendiri? Karena saya menuntut supaya cucu saya ini kuat dalam menghadapi segala permasalahan. Jadi ini bagian dari menempa cucu Eyang. Iya. Terus sekarang apa yang kamu mau ya? Kasihan loh cucu
Dia biasa ngebantu orang lain, tapi giliran dia punya masalah nggak ada yang ngebantu. Saya merasa ada sosok yang datang loh ya. Silakan. Tapi bisa membantu saya kalau misalkan agak ekstrim deh. Iya. Lepaskan saya, lepaskan. Lepaskan saya. Lepaskan. Kamu ikat dia. Lepaskan. Dia terikat. Iya. Kamu tahan atau? Tapi saya pengen tahu. Lepaskan saya, Roy. Lepaskan saya. Ini kayak ada yang megangin, minta dilepasin gitu. Tapi ini saya belum yakin kalau ini sepenuhnya Eyang yang jalan makhluk yang lain. Pura-pura jadi eyangnya. Saya yang lain, saya bukan eyangnya. Saya yang lain. Kamu siapa? Saya kiriman. Saya kiriman. Kau siapa yang ngirim? Perempuan ini ada yang mau mencelakai. Saya nggak bisa keluar dari tubuhnya. Saya nggak bisa keluar dari tubuhnya. Saya berusaha keluar, tapi saya nggak bisa. Saya tersiksa. Tubuh saya sakit. Sakit karena dengan dikir dia yang menyiksa saya seperti ini. Saya mau keluar. Kau mau keluar? Saya nggak bisa. Tolong keluarin saya. Saya nggak bisa. Dia nggak bisa keluar, kayak ada yang ngiket gitu ya, kayak ada yang beratin Iya. gitu. Saya nggak bisa keluar. Tolong saya, Roy. Tolong saya. Nggak bisa keluar. Terus diapain Roy supaya dia keluar? Tolong keluarin saya. Keluarin saya dari tubuhnya. Saya udah nggak kuat. Baiklah. Ini untuk keluarin untuk selama-lamanya atau keluarin Saya sebentar? mau keluar selamanya. Saya nggak kuat. Saya nggak kuat ada di tubuh ini. Saya nggak kuat, Roy. Kamu pergi dari dia selama-lamanya, nggak usah balik lagi ya. Ampun saya, Roy. Ampun, saya nggak kuat, saya nggak bisa. Penjaganya kuat sekali membunuh saya. Menjarakan saya, Roy. Mbak Dini. Mbak Dini. Mbak Dini. Mbak Dini. Mbak Dini dengar saya? Bisa dengar? Bisa dengar, Mbak? Ya, saya bisa dengar. Ini udah tadi Mbak Dini itu tidak sadar. Ya. Mbak Dini itu kehilangan kesadaran dan akhirnya
misalnya ada beberapa figur atau sosok-sosok yang masuk seperti itu. Lalu kemudian ada salah satu makhluk astral yang bilang saya nggak kuat tubuhnya Mbak Dini, sehingga dia minta dikeluarin dan akhirnya saya keluarin selama-lamanya. Saya berharap ini sih udah selesai, tapi tergantung Mbak Dini lagi. Tadi sosok gaib itu bilang dia bukan eyangnya yang ngejagain, Bukan. tapi kiriman orang ya. Kiriman orang lain. Jadi saya udah bersihin di sini gitu. Dan kalau ada kiriman orang, kamu taburin garam kasar di semua lingkungan rumah kamu. Seperti itu ya, Mbak Dini. Itu kan semacam magering gitu ya, Roy? Iya. Saya rasa Mbak Dini juga tahu lah cara memproteksi yang paling basic-basic Iya. secara paranormal seperti apa. Praktek paranormalnya masih bisa dijalankan. Kalau misalnya energinya kuat dan masih sanggup jalanin untuk membantu orang, ya terserah bebas gitu kan. Pilihannya di dia ya. Profesi adalah pilihan kan, tidak bisa dinilai seperti apa. Ini sekarang gimana rasanya, Mbak Dini? Ya Ada perbedaan nggak dengan ada perbedaannya, tubuh saya terasa ringan gitu loh ya. Jadi enggak, biasanya kan kalau gitu pundak suka agak berat gitu. Terus emosi emang belum nggak stabil gitu, tapi sekarang kayak apa ya, enak aja, ringan gitu. Oke. Biasanya macan suka makan telur ya. Iya. Saya sediakan telur tapi dia tidak bisa, dia tidak mau. Emang Pantes. bukan macan sih. Pantesan kamu juga curiga ya, karena macan biasanya masih makan telur, tapi dia tadi enggak ya, nggak Enggak tertarik sama sekali. Iya. Saya membuat satu jebakan-jebakan Iya, halus. pancingan. Iya. Setelah ini sebenarnya kita balik lagi ya ke sana ya. Kita kembali ke dunia. Jadi di biarin bawah, aja. Roy? Saya merasa kedinginan di sini ya. Udaranya semakin lama dingin sekali. Jadi saya pikir saya dong yang ngerasain. Kamu juga. Iya, kamu juga ngerasain dingin. Tambah dingin dibanding tadi gitu. Dingin. Saya merasa lebih dingin. Mbak Dini, saya tiba-tiba lihat nih, kalau ada seorang pengusaha kemudian bapak-bapak, kamu menjalani profesi paranormal, kemudian dia naksir, WA terus, chatting terus, itu kan pernah terjadi dong ya Mbak Dini? Oh, emang iya. Iya kan? Iya. Lalu bagaimana reaksi dan respon Mbak Dini? Ya buat sekedar temen nggak apa-apa lah ya. Teman Oke. aja. Soalnya saya ngelihat di dalam pikiran saya, bukan pasien sih, apa sih? Rekan kerja. Klien. Klien itu lihat Mbak Dini juga punya daya pikat dan Pikat. daya tarik. Jadinya nggak heran kalau banyak ada beberapa om-om yang menaruh simpati terhadap Mbak Dini. Jadi dia melakukan hubungan badan dengan klien ya dong? Tergantung sih sebenarnya, tidak semua lah. Tidak. Kalau itu Tidak. kan yang awal dari sepuh juga kan, yang pertama itu niat akhlak ibadah. Jadi nggak ke situ. Enggak, Cuma hanya kecuali kalau teman. dia nikah. Kecuali udah nikah. Tapi kan udah punya istri. Siapa? Kliennya Kayaknya. Kau tahu? ya tahu dong. Dia udah punya istri. Jadi kan kita cuma klien, nggak ada, walaupun dia ABCD, kita kan mesti jangan jadi pelakor. Apalagi mau jadi pelakor yang baik. Bagaimana tuh cara? Jadi pelakor yang baik gimana? Teman. Jadi via WhatsApp, via chatting, Via chatting doang. via teks. Kamu kok tiba-tiba ngomong itu dan bener dia jalanin loh. Kamu ngeliat Iya, itu ya? Aku lihat itu semua. Dan emang bener? Iya, ada pengacara dia. Pengacara. Cuman kan dalam keluarga. usia jauh banget gitu loh. Usia Tapi Mbak dia- Dininya suka sebenarnya? Enggak. Cuman ya apa ya namanya, Dia cuman sering ngedeketin? Sering deketin, sering Sering ajak ngobrol di handphone? telepon. Itu bener kamu bilang dari itu. suara dan dari matanya. Nah, itu aja. Itu yang saya udah lihat, ternyata terbukti kan. Ya tinggal bawa diri aja. Ya, Ya, itu. seperti itu sih Mbak Dini. Tidak ada yang salah dengan profesi, kemudian karakter Mbak Dini juga menyenangkan dan ramah, friendly. Saya rasa tidak ada hal yang besar, kecuali nih penjagaannya aja yang lebih masalah. Mudah-mudahan yang macannya nggak ganggu orang. Iya. Yang tadi kiriman udah saya hilangin. Iya, alhamdulillah. Gitu.
Jadi selama ini mungkin kan tadi di awal pertanyaannya adalah siapa sih sosok gaib Iya, yang ada di itu. sebelah saya ini. Ah. Nah ternyata ada dua ya Roy ya. Bukan cuma yang warisan leluhur tapi ada juga kiriman yang sudah diusir tadi Iya, sama Roy. seperti itu yang suka mengganggu ya. Jadi dalam masalah emosi, dalam masalah. Oh sering emosian, temperamen Iya, jadinya ya? cuman agak naik gitu loh. Kalau misalkan ada apa naik gitu. Jadi gitu aja. Itu kan mungkin ngepek ya. Kamu ada tanggapan nggak? Pertanyaan sih sebenarnya Ada kalau komentar? komentar aku sih dari personalitinya aja ya. Nggak kelihatan sih Mbak kayak paranormal seperti yang Mbak bilang tadi, orangnya friendly, baik ramah, kayak orang biasa-biasa aja. Iya. Iya. Ya itu berarti Cara sebenarnya ketawanya dari- juga ya. Iya. Kayak Kayak memikat. kalau biasanya kalau paranormal gitu kan yang agak-agak gimana gitu. Iya. Tapi ini enggak ya. Dan ini jadi kelebihan sebenarnya. Artinya akrab dan bisa dipercaya sama orang. Ya, alhamdulillah. masalah-masalahnya. Iya. Jadi kita banyak teman, banyak keluarga gitu ya. Itu aja. Oke terakhir ada pesan Roy? Ya, terus di maintain kliennya, di silaturahmi dengan baik. Iya. Ada pesan? Mbak Nana? Ya Mbak Dini seperti yang tadi itu mungkin salah satunya jalan adalah memang berpikiran positif. Karena Iya. teman aku juga sama kayak Mbak, dia paranormal, dia nggak bisa ngobatin suaminya sendiri. Itu artinya ya memang dijaga dianya supaya Iya. dianya nggak tersakiti, nggak apa. Jadi ya udah kalau emang nggak bisa gitu ya mungkin dilupakan, dicari yang lain yang Iya. baik. Itu Iya. aja. Mbak Dini punya kemampuan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Mudah-mudahan kemampuan ini digunakan untuk hal-hal baik yang harapannya bisa mendatangkan juga hal-hal baik Iya. buat Mbak Dini ya. Terima kasih Mbak Dini sudah hadir di Menembus Mata Batin dan kami harap yang terbaik buat Mbak Dini. Selamat malam. Terima kasih Mbak Zini. Terima kasih ya Om Roy. Iya, Mbak, sama-sama. Mas. Selamat malam. Cobalah untuk memahami orang-orang di sekitarmu. Setelah itu, kamu berhak menuntut mereka memahamimu. Karena melakukan pesugihan, pria yang satu ini mengaku kehilangan keluarganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anto. Selamat malam Pak Anto. Selamat. Boleh kami tahu yang mau Anda ceritakan saat ini? Jadi begini, saya adalah pedagang bakso, Oke. usaha bakso. Namun sebelumnya saya pernah melakukan sesuatu, yaitu dagang perabotan Itu sebelum dagang bakso. sebelum dagang bakso. Tapi hasilnya semuanya itu sama-sama nggak ada kemajuan sama sekali. Jadi sepi. Pada suatu saat ada salah satu orang, entah dia itu pura-pura apa nggak, saya nggak tahu. Dia datang tempat saya di warung saya itu dan dia tanya, Tanya apa Pak? Boleh lebih keras jawabnya. tanya ramai mas dagangannya. Nah, ya karena dagangan saya sepi, ya Bapak otomatis jawab sepi. ya sepi lah. Ya Lalu beginilah masih kemudian? sepi kayak gini bagaimana seperti itu. Jadi pada saat sepi itu kan timbul namanya stres Iya. atau depresi lah kita dibilangnya gitu. Nah itu saya tanya, emang ada solusi apa dengan dagangan saya yang sepi seperti ini? Ya udah katanya gini, kalau gitu mah ikut saya aja. Kemana? Nah, ke suatu tempat, tempatnya itu hutan dan ada semacam kayak gua gitu dan ada pohon besar di luarnya. Itu Bapak ikutin ke sana. Ya sekarang gini, Mas, namanya orang dagang sepi, istri ngomel-ngomel, Ya pasti Udah ada putus asa ya. ya keputusasaan gimana? di situ. Kan harus diikutin. Mana yang terbaik, mana yang bisa membuat dagangan saya laris, ya udah saya ikutin. Lalu Gitu. di sana apa yang Bapak lakukan? Nah di situ saya ketemu seseorang juru kunci. Nah di situ saya sempat ngobrol-ngobrol dan saya ditanya apa tujuannya sini. Ya saya mencari penghasilan supaya dagangan saya laris. Itu intinya seperti itu. Dan pada akhirnya dia bilang
udah tahu syaratnya belum? Bilang gitu kan. Kata teman saya yang ngajak saya kemari, syaratnya sih kuat mental.